Terus antum protes mengatakan kan ada sebelumnya Nabi bisa belah laut gitu. Iya, kenapa Maksudnya bukan Nabi itu yang Musa. Tuhan? Nah. Kenapa bukan itu yang Tuhan? Nah, karena itu antum divonis kafir oleh mereka. Lalu juga anak pernah ada di dalam circle-nya orang-orang yang langsung ke ujung sana menyembah iblis. Jadi di tangan anak tuh lengkap tuh Ustaz. Kitab satanisme dari mazhab apapun anak pernah pegang. Dan dia berkeyakinan ketemu setan. Iya, tapi tiba di saat azan subuh itu dan anak ingin bersujud. Anak nggak bisa tekuk lutut anak untuk bersujud. Di situ anak menangis Ustaz. Papa wafat meninggalkan box ini. Sepertinya Anda nggak tahu mau diapain, antum yang bisa memanfaatkan dan semoga amal jariah mengalir ke papa. Anda buka box itu, tahu Ustadz isinya apa? Kembali saya ingatkan perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak berharap sama sekali hidup, walaupun sesaat di muka bumi ini. Yang pertama adalah menahan dahaga di saat sedang puasa. Justru beliau menganggap itu adalah puncak ibadah yang luar biasa karena sedang diuji imannya oleh Allah, menahan lapar dan haus murni karena Allah. Kalau bukan karena itu, aku tidak ingin hidup sesaat. Yang kedua adalah beliau mengatakan sholat di malam hari sewaktu orang sedang tidur. Nikmatnya sholat bermalam atau begadang karena ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, kita berharap seperti apa yang kita lakukan sekarang adalah duduk bersama dengan orang-orang saleh yang menyortir tutur-tutur kata yang baik sebagaimana disortirnya buah yang baik dari buah-buah yang busuk. Maka memang duduk dalam majelis ilmu seperti ini, duduk bersama hamba-hamba Allah yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada syariat kita. Dan kita berharap tentunya selain keberkahan majelis ilmu, juga kita bisa saling berbagi satu sama yang lain pengalaman supaya itu bisa juga lebih menyemangati kita, lebih menambah komunitas kita. Karena memang kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum ila man yukhadil. Seseorang sesuai dengan agama, komunitas atau sahabatnya, maka dia harus pilih baik-baik tempat atau teman dia bersahabat. Hari ini insyaAllah di pekan ketiga seperti biasa kita akan bahas inspirasi hijrah dari saudara kita insyaAllah yang akan mengenalkan diri beliau. Dan seperti biasa kurang lebih komponennya dari 3. Mungkin tentang background nama dan background keluarga beliau. Kemudian bagaimana beliau mengenal agama Islam. Kemudian setelah itu kira-kira seperti apa kiat istiqomah yang dilakukan supaya mungkin ada di antara kita bisa mencontohi hal tersebut. Fadhal akhi, silakan. Baik, sebentar maaf. Sebelum antum bicara, tadi rupanya ada yang mau masuk Islam ya. Dari kalangan akhwat. Kita kasih kesempatan dulu, silakan panitia akhwat berikan mikrofonnya. Bismillah, siap Ustadz. Baik, silakan. Siapa namanya yang mau masuk Islamnya? Namanya Ayu. Siapa? Ayu. Ayu. Dari agama apa sebelumnya bisa tahu? Katolik. Katolik. Baik, teman-teman di sini bisa disampaikan nggak alasannya kenapa mau masuk Islam? Karena banyak pembelajaran di Katolik yang terlalu ambigu Ustadz, yang tidak masuk di logika saya. Setelah saya belajar Muslim ternyata saya percaya bahwa Muslim itu ada pembenaran di kehidupan saya gitu. Karena tidak tolak belakang banget dengan Katolik yang saya pelajari sebelumnya. Belajar dari mana Islamnya? Supaya sampai memotivasi mau menganut agama Islam. Dari buku, dari teman-teman, lingkungan? Sebenarnya bukan dari buku sih Ustadz. Cuma saya waktu itu mendengar kutipan ceramah dari salah satu Ustadz tentang pernikahan sih. Karena kalau sakramen pernikahan di Katolik itu tidak masuk logika di saya. Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke bab pernikahan aja yang buat saya buat belajar lebih dalam tentang Islam. Baik, berarti sekarang kalau yang saya tangkap ini masuk Islam karena dorongan mengetahui kebenaran Islam, begitu? Iya. Tidak ada hubungannya dengan masalah pernikahan ya? Iya. Baik, ada sebabnya. Maaf kalau memang arahnya ke sana. Semua yang masuk Islam selalu saya tanyakan masalah ini. Apa sebabnya mau masuk Islam? Di kantor kami, di masjid kami biasanya datang, memang ada yang datang karena masuk Islam karena pernikahan. Mungkin kemarin juga termasuk ada satu orang bule di sini ya, yang beliau membahasakan sendiri masalah itu. Ada juga mungkin karena faktor ekonomi, berharap setelah masuk Islam, mu'allaf itu ada banyak bantuan kadang-kadang ya, sampai dari yayasan sosial atau mungkin individu muslim. Atau mungkin faktor keamanan, karena merasa Indonesia mayoritas muslim supaya lebih aman ya, gitu. Maka semua ini saya minta agar diubah niatnya. Jadi saudari Ayu, kalau memang ada salah satu dari hal-hal ini, kalau tidak ada alhamdulillah, tapi kalau ada, saya mengajak untuk mengubah niat dalam hati, supaya
Kalau target-target dunianya tadi, masalah pernikahan, masalah perekonomian, masalah keamanan dari sisi politik itu tidak juga didapatkan, tidak ada hubungannya dengan masalah keislaman Anda. Jadi Islam ini panduan hidup, dia akan mengatur semua setelah syahadat ini apapun yang berhubungan dengan masalah kehidupan kita. Ya makanan, ya minuman, ya pakaian, ya penampilan, ya kemudian pergaulan, pendapatan, semua ini akan diatur oleh Islam. Kalau setelah itu kemudian menemukan jodoh orang muslim atau menemukan pekerjaan yang layak misalnya atau ketentraman dan keamanan di negara mayoritas muslim, alhamdulillah. Itu berarti penyempurnaan tapi bukan tujuan utama. Jelas sampai sini Saudari Ayu nih? Jelas Ustaz. Baik. Jadi saya berharap niatnya diluruskan supaya betul-betul nanti jadi nikah, tidak jadi nikah, dapat perbaikan ekonomi atau tidak, atau yang tadi masalah keamanan, tetap saja Islam ditekuni dan dijadikan sebagai panduan hidup karena tahu itu adalah kebenaran. Kurang lebih seperti itu. Bisa diterima ya? Insya Allah bisa Ustaz. Baik. Saya pandu syahadat sekarang, bahasa Arab kemudian bahasa Indonesia. Lalu setelah itu insya Allah Anda sudah menjadi seorang muslimah. Kalau tadi sudah sempat mandi, misal kalau sudah tahu datang ke masjid ini mau masuk Islam dan sempat mandi itu lebih baik. Tapi kalau belum, insya Allah nanti selepas ini bisa saja mandi untuk niatkan masuk Islamnya. Itu salah satu yang dicontohkan oleh beberapa orang sahabat Nabi. Kalaupun tidak juga tidak masalah, tapi itu bagian dari hal yang dianjurkan. Dan yang terpenting setelah syahadat adalah bagaimana menekuni agama Islam. Ada banyak mu'alaf center mungkin ya. Kalau yang kami itu ada mu'alaf care seingat saya. Yang bisa insya Allah ikuti kelasnya sepekan sekali. Mungkin juga nanti antum kalau ada kegiatan di masjid di tempat beliau kebetulan ketua DKM-nya bisa memandu juga kalau ada kegiatan. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Baik, diikutin saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Alhamdulillah. Ya. Allahu Akbar. Ya, sekarang Anda sudah menjadi seorang muslimah dan semua yang di masjid ini ataupun di luar sana selama dia muslim di muka bumi semuanya bersaudara, dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kita menjadi satu komunitas yang saling dukung-mendukung. Sampai kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya muslim apa yang dicintai buat dirinya sendiri. Nanti kalangan akhwat bisa mengucapkan selamat dan coba dibantu apa yang bisa dibantu dari panduan jadwal kajian atau hal-hal yang berhubungan yang lain yang mungkin ditanyakan oleh saudari Ayu. Mungkin begitu dulu. Baik, silakan. Jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala mabad. Ana Hans Ahmad Yamin dan ini adalah wallahi nama bawaan dari lahir. Dari akta kelahiran ana yang notabene lahir dalam sebuah keluarga musyrikin yang subhanallah tidak mengenal Islam, tidak mengenal bahasa Arab, atas izin Allah, atas kebesaran Allah. Di bercandaannya di komunitas ana itu ini anak udah ditandain dari lahir nih kayaknya. Gitu. Kenapa namanya? Ya, menjadi Hans Ahmad Yamin dari akta kelahiran demikian. Adapun Hans karena anak suku Tionghoa dan nama Tionghoa anak marganya Yang, nama fullnya itu Yang Han Ming, sehingga Han di tengah itu adalah nama anak, Ming itu nama generasi, sehingga semua sepupu anak itu berakhiran dengan Ming tersebut. Lalu qadarullah menjadilah Hans dari itu. Tentu Papa saat itu ketika menamakan anak dengan Ahmad ini sempat terjadi cekcok dulu ya dengan mama ya. Jadi buat apa ini orang bukan orang Islam ditamain Ahmad gitu kan? Ya. Dan subhanallah sepanjang hidup Ana sebelum Ana menemukan Islam juga ketika Ana bawa paspor ke negara manapun gitu, pasti dilihat-liatin gitu. Are you Muslim? No. Then why you have Ahmad as a name gitu. Jadi ini memang kayaknya udah isyarat dari dulu gitu. Jauh dari sebelum Ana menemukan mengenal Allah dan Rasulnya, Ahmad sudah disematkan sebagai Tapi mungkin di poin itu menarik. Kira-kira apa sebabnya ayah antum menamakan, ada tambahkan Ahmad? Allahu a'lam. Bahkan Ana nanyakan, subhanallah ayah Ana yang hari ini sampai detik ini belum Islam. Qadarullah dari sekian banyak nama yang bisa beliau pilih untuk dirinya.
Qadarullah beliau lahiran tahun 50-an, kurang lebih tahun 80-an atau 79 sekitar gitu, konversi WNA ke WNI. Di zaman Orba memang subhanallah kami kaum Tionghoa tidak dibolehkan untuk menggunakan nama Chinese. Sehingga konversi nama Indonesia itu diwajibkan, tapi pilihannya banyak. Subhanallah beliau menamakan dirinya sendiri Yusuf Tajuddin. Ya. Antum semua kalau ketemu sama beliau tanya, Pak tahu nggak Yusuf sama siapa? Yusuf itu siapa? Jawabnya dia, ya nama saya. Nama saya. Beliau sama sekali tidak tahu itu adalah nama Nabi dan sebagainya. Allahu a'lam. Tapi nggak ada alasan kenapa beliau pilih nama itu. Serak aja katanya. Panggilan fitrah mungkin ya. Semoga Allah mudahkan Islam. Nah, biasanya kan nama itu muncul karena mungkin baca buku, dengar sebuah kisah. Nah, Ana juga kiranya begitu dan Ana cek lagi teman-teman sekolahnya nggak ada yang namanya Yusuf. Bahkan yang mohon maaf, yang Nasrani sekalipun juga namanya nggak begitu. Biasanya Robertus kah, apakah dan sebagainya gitu. Beliau aman aja dengan pilihan nama itu. Bahkan Tajuddin artinya apa sih Pak? Dia nggak tahu. Setelah Ana riset sendiri, Ana yang merinding. Sampai sekarang padahal belum Islam. Semoga Allah wafatkan dia dalam Islam. Amin. Amin. Ala kulli hal demikian mengenai nama Ana. Ana lahir tahun 86. Kalau di catatan sipil di saat itu keluarga dicatatnya sebagai agama Buddha. Qadarullah. Tapi sebenarnya apakah dia benar adalah seorang Buddhis yang kafah dalam tanda kutip gitu ya, yang benar-benar beribadah dengan tuntunan dan sebagainya. Allahu a'lam, karena sebenarnya ada sebuah dinamika histori di sini ya, yang subhanallah orang Tionghoa yang lahir sebelum tahun 60, 50 sekian generasi terakhirnya itu masih merasakan adanya yang kita sebut Huaxiao, artinya itu sekolah Tionghoa, sekolah Chinese ya, yang karena di zaman itu kalau Allah Tiongkoknya sudah menjadi republik rakyat dan berpaham sayap kiri. Otomatis kurikulum di sekolah juga mengikuti kurikulum seperti itu. Alhasil ketika kejadian G30 SPKI terjadi dan sebagainya, timbullah semacam fitnah di tengah-tengah orang Tionghoa yang sebagian oknum itu mengaku dirinya Muslim, Allahu a'lam benar atau tidak, ya. Mereka sweeping ke rumah orang-orang Tionghoa. Dan selalu ditanyakan gitu, ini Cina PKI ya, ateis ya, komunis bukan? Kalau dijawab tidak, subhanallah mereka tanyakan pertanyaan malaikat kubur kepada mereka. Oh ini benar, bukan ateis, benar agama. Siapa Tuhanmu? Apa nabi kitabmu? Siapa nabimu? Digituin. Jadi lama-kelamaan orang-orang gedek gitu kan. Tidak sedikit dari mereka sebenarnya ya bukan ateis, mungkin agnostik, percaya Tuhan itu ada tapi tidak berkeyakinan yang satu gitu ya. Dan ataupun mereka yakin tapi ya sekedar formalitas saja. Jadi waktu itu sebagian teman-teman dari Tionghoa hanya hafal itu. Akhirnya hafal dan Tuhanku dijawab. Allah, kitabku Quran gitu. Salah satunya cikal bakalnya kenapa Konghucu. Sebenarnya teman-teman kita dari Tiongkok ketika datang ke Indonesia dan melihat Konghucu itu menjadi agama, mereka kaget. Karena itu dikenalnya ketika qadarullah kami belajar itu adalah pelajaran filsafat, lalu warisan sejarah, kitab kunonya. Ana alhamdulillah atas izin Allah dimudahkan untuk belajar sastra Cina sampai sastra kunonya yang kita sebut Kuan. Yang dimana kitab-kitab kuno itu butuh tafsir yang berbeda. Karena gaya bahasanya, kosakatanya, tata bahasanya semuanya berbeda dengan Mandarin yang hari ini kita gunakan yang kita sebut Paihuahun. Sehingga kitab-kitab Konghucu, kitab-kitab Taoisme dan sebagainya tidak bisa dipahami dengan bahasa Mandarin modern. Itu. Dan sanad ilmu itu terputus karena qadarullah di zaman Orba sekolah Tionghoa ditutup, ditiadakan. Nah, jawaban dari orang-orang yang kesal dengan digedor-gedor ditanyakan itu, udah deh kita sepakat aja deh, kasih jawaban yang mereka udah bikin mereka diam dulu, tinggalkan kami. Gitu. Siapa Tuhanmu? Tian. Nah, lo ada nih jawabannya nih. Gitu kan? Apa kitabmu nih? Antum bisa baca. Gitu kan? Maksudnya diatin Al-Quran. Bukan. Kitab apapun yang mereka punya di situ dan mungkin ada yang punya salinan kitab yang digunakan oleh teman-teman Konghucu saat itu. Ini memang bisa baca gitu. Nabinya siapa Konghucu? Emang lu kenal? Gitu. Ya sudah aman. Tapi karena Orba sistemnya sedemikian rupa saat itu orang Tionghoa nama Chinese yang nggak boleh digunakan, otomatis Konghucu juga ketika mau diajukan untuk disahkan juga ditolak. Ya udah deh Buddha aja deh biar ada di KTP agama dan nggak ada orang usil lagi sama kami gitu. Sehingga kita akan temukan tidak sedikit orang Tionghoa yang di generasi itu yang agamanya ala kadarnya ditaruh aja biar ada. Allahu a'lam dia sebenarnya beriman atau tidak gitu ya. Dan kita kalau main ke rumah orang Tionghoa mungkin antum rahimakumullah kalau ada teman yang masih berkeyakinan musyrik ngakunya agamanya Buddha tapi kok di rumah patungnya beda. Seperti itu. Itu lumrah kami temukan. Sehingga Anda bertumbuh besar dalam dinamika keluarga yang seperti itu. Lalu bagaimana Allah kenalkan Allah
kepada seorang anak yang tumbuh besar dalam keluarga musyrikin seperti ini, qadarullah orang tua anak ketika memasukkan anak kepada sekolah, pola pikir mereka ya udah cari aja yang dekat, yang prestasinya mungkin akreditasinya terkenal, nggak perlu pikir banyak gitu akidahnya apa, masukin aja. Qadarullah anak dimasukin ke dalam sebuah sekolah Kristen. Disitulah untuk pertamanya anak tahu, oh ada nih ALLAH gitu ya, bukan alif lam lam ha gitu ya, enggak gitu. Oh Allah itu satu, Allah itu tunggal, tidak boleh dipersekutukan, nabinya ada Musa alaihissalam, Adam alaihissalam dan seterusnya. Justru pengenalan anak mengenai Allah dan para anbiya itu jalurnya lewat situ dulu. Tapi namanya anak bocah belajar akan timbul pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Singkat cerita, pertanyaan yang ada di benak anak tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan, tidak pernah mendapatkan sikap tanggapan yang terpuji juga, yang sebenarnya sekarang ketika anak kilas balik, anak mensyukuri nikmat itu. Wallahi anak mensyukuri nikmat itu. Mungkin saat itu kalau anak ditanggapi dengan baik, bisa jadi anak masuk jadi mereka, gitu kan? Tapi di saat itu, orang kalau punya pertanyaan tidak mendapatkan jawaban, tetap akan menarik kesimpulan. Karena menarik Ayah sama ibu antum agama apa? tetap Buddha. Dan mereka nggak terlalu peduli dengan agama, anaknya masuk sekolah Kristen nggak apa-apa, gitu. Yang penting sekolah. Bersaudara sendiri berapa orang? Anak tunggal, qadarullah. Oh. Nah, jadi di saat itu anak agak langsung ekstrim di umur yang lebih yang cukup muda, tapi Bentar anak dulu, sudah tadi kan di sekolah Kristen itu antum bilang ada banyak pertanyaan yang tidak memuaskan, sehingga antum tidak menganut agama itu dengan betul. Seperti apa pertanyaan yang sempat antum butuh jawabannya waktu itu belum menemukan? Contoh misalnya mengenai ketika anak menanyakan sosok Al-Masih Ibnu Maryam alaihissalam kenapa dituhankan, lalu mereka jawabnya adalah, oh buktinya ketuhanannya dia adalah mujizat ini, mujizat itu, dia jalan di atas air. Tunggu dulu, ada yang belah laut nih sebelumnya, kenapa yang ini bukan yang Tuhan gitu loh. Nah jawaban dari mereka selalu, nah ini nih kalau misalnya anak nggak sekolah minggu, dia sendiri, karena notabene di kacamata mereka, anak qadarullah saat itu adalah satu-satunya anak di kelas itu yang kafir di mata mereka. Iya, anak yang non Kristen ada di sekolah Kristen gak ikut sekolah minggu. Berarti anak ulangin sekarang, waktu antum tanya Nabi Isa itu siapa, mereka bilang Tuhan, hanya karena bisa jalan di atas air. Salah satunya, bukti ketuhanannya. Terus antum protes mengatakan kan ada sebelumnya Nabi bisa belah laut gitu. Iya, maksudnya Nabi Musa. Kenapa bukan itu yang Tuhan? Nah, karena itu antum divonis kafir oleh mereka. Kurang lebih seperti itu. Kata-katanya mereka tidak mentakfiri langsung begitu, tapi mereka mengatakan ini kalau anak belum dijamah sama Roh Kudus, isinya roh jahatnya begini. Subhanallah. Tapi wallahi ana mensyukuri nikmat itu. Walaupun di saat itu ana menarik kesimpulan agak ekstrim, yaitu apa? Ana mempelajari keyakinan yang ada di rumah, yang ada di sekolah, nggak ada yang beres nih. Ya kan? Tuhan yang mereka katakan juga pasti tidak ada. Sehingga ana bertumbuh besar dengan pola pikir la ilaha illallahnya aja yang belum. Ya. La ilaha, ana jadi ateis, benar jadi ateis. Lalu ana qadarullah. Bentar, waktu masuk sekolah Katolik itu apa? Kelasnya SD, SMP, SMA? Sampai SD. Jadi qadarullah di tahun 98 itu ana tamat SD. Orang tua memang sudah merencanakan untuk ana di sekolahkan di luar negeri. Tapi subhanallah karena kejadian 98 keberangkatannya didahulukan. Dan ini juga menjadi cikal bakal yang akhirnya menumpuk ya. Kayak lapisan burger sandwich gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai Islam itu yang tadinya mungkin berkonotasi agak sedikit pertanyaannya itu condong negatif, di nanti harinya di puncaknya Allah bantah itu semua dengan kejadian-kejadian berikutnya. Karena mungkin analogikan seperti ini, teman-teman yang di bawah Gen Z mungkin belum lahir sehingga kurang tahu mengenai ini ya. Kejadian 98 sebenarnya, subhanallah ketika kita bicara hoax mengenai sekarang itu berita hoax yang disebar dari medsos, telat sekarang baru ribut. Zaman itu hoax sudah hidup. Caranya seperti apa? Melalui chain mail, email berantai yang sudah di forward ribuan orang, ratusan orang. Allahu alam itu sumbernya dari mana, sahih atau tidak tuh. Gitu. Tapi intinya yang kami terima banyak, anak posisi saat itu udah di Singapura, banyak menerima email yang konon katanya adalah kesaksian dari korban 98. Lalu semua kisah itu ada satu benang merah yang dinarasikan di situ. Tidaklah seorang oknum yang katanya muslim, padahal Allahu alam benar atau tidak kita nggak tahu, nggak bisa di-cross-check juga sekarang, sebelum dia melakukan sesuatu yang adalah pelanggaran dalam Islam, perbuatan kekejian dan kekerasan dan yang memang udah biadab aja, selalu dinarasikan mereka sebelum melakukan itu mereka bertakbir. Na'udzubillah min dzalik. Hancur nggak itu rusak citra Islam di komunitas kami? Minimal akan timbul pertanyaan,
kok Islam jadi begini di saat itu. Tapi sebelum 98 apa respon teman-teman dari Jawa ini sudah positif ke Islam atau memang belum? Sebenarnya bisa dibilang spektrumnya luas. Karena kalau kita lihat lagi dari catatan sejarah tahun 1961, Bapak Haji Abdul Karim Uy Cheng Hin rahimahullah sudah mendirikan PITI. Artinya ada Tionghoa Muslim di saat itu. PITI itu singkatan untuk Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Dari tahun segitu sudah ada sebelum kejadian semua ini, ya kan? Dan beliau ini Masya Allah, beliau rahimahullah bukan tokoh sembarangan. Bapak Abdul Karim Uy Cheng Hin ini adalah siapa? Sosok yang berjasa bagi keselamatan Bung Karno di saat itu. Ketika Bung Karno mau diambil. Antum kalau buka buku sejarah dan menemukan satu foto, Bung Karno berdiri di kanan, Buya Hamka berdiri di kiri. Lalu ada orang ketiga duduk di bangku di tengah. Nah ini orang yang nggak pernah dibahas nih. Ini. Ya, yang menjadi seorang tokoh Chinese Muslim pertama yang menjadi ketua umum Muhammadiyah yang juga nggak pernah dibahas. Sehingga sebenarnya Chinese perspektif mengenai Islam, ada yang udah langsung Islam, ada yang nggak ngerti Islam, terdorong dengan segala macam fitnah lalu menjadi Islamofobia, gitu, kurang lebih Ustaz. Nah, dan kami yang berada di tengah-tengah, yang Anda maksud tengah-tengah itu adalah yang mungkin segelintir keluarga langsung yang nggak ada yang Muslim. Tapi dibilang punya teman Muslim juga bisa bilang iya, bisa bilang enggak, minimal tetangga gitu kan. Yang kayak begini yang biasanya kami akan goyang dengan isu-isu tersebut. Ala kulihal saat itu 98 demikianlah terjadi, demikianlah narasi yang kami terima dari channel ketika Anda udah di Singapura. Timbul pertanyaan kok Islam jadi begini. Artinya itu mengisyaratkan bahwa sebelum kejadian itu dan narasi itu terbangun sedemikian rupa, sempat ada satu saat kami sebenarnya tidak berpikir demikian. Ya, mungkin ngelihat tayangan azan di TV, ngelihat acara Islam di TV, kelihatannya damainya kelihatan gitu. Kok ini sekali ribut sampai seperti ini gitu kan? Nah, Anda ketika di Singapura, lucunya adalah Anda sebagai seorang WNI di Indonesia, Anda masuk sekolah swasta, di sana Anda masuk ke sekolah negeri. Nah, dan di sekolah negeri mereka, karena di Singapura itu keharmonisan antar suku dan antar agama itu dipaksakan dengan hukum, Ustaz. Sehingga Anda untuk pertama kalinya sebenarnya di situ ngelihat dan bersekolah bersama dengan Muslim. Yang mungkin di bulan Ramadan saat itu mungkin azan Jumatnya agak awal, anak-anak lelaki diizinkan untuk meninggalkan kelas terlebih dahulu. Dan Anda di situ sempat kaget ketika melihat teman-teman yang Muslim yang berdiri meninggalkan kelas. Ada yang mukanya kayak begini. Ada yang mukanya muka orang India gitu. Anda bahkan punya teman yang Muslim dari lahir dan dia setengah keturunan Jerman gitu. Lalu ada yang setengah Korea gitu, mukanya benar-benar muka orang-orang K-pop yang kita lihat di poster-poster gitu, tapi sholat gitu. Di situ baru Anda mungkin untuk pertama kalinya Allah menunjukkan kepada mata Anda, Islam itu bukan milik kaum tertentu. Tapi masih belum ada yang menyampaikan dakwah kepada Anda di saat itu. Tapi bedanya adalah anak-anak Muslim di Singapura karena dinamikanya lebih terbuka ya. Mereka tidak berdakwah, tapi mereka berani menyampaikan, mensiarkan mungkin misalnya kita lagi duduk di kantin ngobrolin apa, mereka bisa bilang, oh kalau kita Muslim tuh begini loh, we'll do it like this gitu. Dan seperti itu. Tapi memang dakwah tidak tersampaikan. Enggak lama kan abis itu kejadian WTC, Ustaz. Jadi 1, 2, 3. Waktu itu umur berapa? Anak kalau SMA? kejadian WTC itu kan 2001, anak umur 14 merenjak ke 15. Iya. Dan tapi bedanya begini, karena pelajaran IPS di Singapura, kurikulumnya di saat itu, qadarullah, ini yang menjadi pelindung. Jadi yang kami pelajari saat itu temanya adalah konflik dan teror. Sehingga di saat itu kalau misalnya ada orang mau melempar syubhat dan mengatakan, not all Muslims are terrorists, but all terrorists are Muslim. Mereka kan suka ngomong begitu kan. Kami yang non-Muslim aja mau bantah itu gampang. Tinggal kami tanyakan, itu kejadian teror yang terjadi di Irlandia, kan yang bikin orang Katolik itu gimana? Biasanya mereka akan terdiam, gitu kan. Jadi ada pembentengan seperti itu, walaupun masih belum kepada titik yang cukup untuk itu membuat hati ingin beriman, gitu. Lalu belum lama dari situ drama lagi di Singapura mengenai mungkin Firqah Jemaah Islamiyah yang beritanya sampai ke situ. Lalu Singapura juga sempat heboh dengan satu-satunya sosok orang Indonesia, tokoh teroris yang berhasil membobolkan penjara Singapura. Yang itu menjadi berita yang heboh sekali, yang memalukan sekali bagi negara itu. Karena mereka membanggakan security mereka kan. Negara paling aman, yang paling ketat dan sebagainya. Ini bobol teroris dari Indonesia berhasil kabur dari penjara Singapura. Nah jadi
Berita-berita seperti itu tuh di depan mata terus ada. Sampai Bon Bali pun juga diliput dan sebagainya. Karena di saat sekolah sepanjang itu memang masih berpegang dengan yang tadi. Karena tetap ateis, tetap la ilaha gitu. Nah, dan ditambah Tapi dari informasi yang ada tadi kan dari bahasa antum ini Nam. ada kasus WTC, ada kasus ini dan itu misalnya. Satu sisi pencitraan tentang Islam itu buruk sekali. Satu sisi yang lain antum mengatakan saya baru mengetahui ternyata Islam itu indah karena ternyata bukan untuk agama oknum tertentu. Mana yang dominan di diri antum pada saat itu? Di saat itu amat sangat disayangkan karena Ana sudah memutuskan dengan kesimpulan ekstrim yang tadi barusan, Ana masih lebih dominan negatif sebenarnya. Bahkan subhanallah sampai titik puncak sebelum Allah patahkan itu dengan kejadian terakhir, Ana masih bergebu-gebu dengan keyakinan yang tersebut. Dan ini bukan tanpa sebab. Wasilahnya di sini salah satunya yang mengantarkan Ana ke sana adalah Ana dari umur 5 tahun sudah diajarkan musik. Ana belajar musik dari umur 5 tahun, Ana benar-benar menekuni sampai Ana bisa mengajar. Ana qadarullah hampir mendapatkan mendapatkan surat undangan untuk berangkat ke Australia untuk mendapatkan diploma musik. Orang tua tidak izinkan. Tapi subhanallah di Singapura itu banyak kakak-kakak kelas Ana yang penggiat musik keras. Ana terdorong masuk ke dalam ikatan itu. Dan seperti mungkin beberapa teman-teman yang pernah punya masa lalu yang sama ngerti ya. Aliran musik keras itu adalah ladang dakwahnya orang-orang yang berakidah apa ya sama. Mereka beryakini ya ilah minimal mereka anti semua agama. Konten musik mereka akan menggaungkan itu, menyuarakan agar orang meninggalkan agama. Lalu juga Ana pernah ada di dalam circle-nya orang-orang yang langsung ke ujung sana menyembah iblis. Jadi bahkan Ana di tangan Dari kalangan musisinya. Iya, jadi di tangan Ana tuh lengkap tuh Ustaz. Kitab satanisme dari mazhab apapun Ana pernah pegang. Sempat jadi pemimpinnya juga nggak? Enggak. Oh, enggak. Alhamdulillah tidak. Walaupun ini ada satu catatan ya. Syaitan dan iblis itu enggak bodoh-bodoh amat ketika menggoda manusia. Wallahi mereka tidak akan mewaswas dan menggoda orang yang sudah ada di jalur neraka. Ana subhanallah sepanjang menjadi orang kafir enggak pernah diganggu oleh syaitan. Subhanallah setelah Ana sudah beriman dan mulai sholat dia muncul. Enggak, sebenarnya digoda cuma antum nggak sadar. Tahu, Anda buktikan. Kenapa antum digoda? Terbukti antum masih belum mau kenal Islam waktu itu. Dan itu senjata yang paling kuat. Tetap ada persepsi negatif gitu kan, sehingga ada penolakan. Antum juga mempelajari tadi semua jenis musik dan antum bilang semua kamus syaitannya sudah dihafal. Nah itu. Jadi sudah paket komplit tuh. Alhamdulillah. Tapi itu justru ternyata sekarang setelah Ana renungkan itu menjadi salah satu wasilah yang Allah berikan menjadi sebuah benteng. Sekarang mata ini menjadi jeli ketika melihat modus operandi syaitan itu seperti apa. Ini permainannya seperti ini. Ana udah langsung dari jauh jarak jauh tuh udah membentengi diri dengan itu. Alhamdulillah. Wallahi kehendak Allah tidak ada yang sia-sia. Walaupun kadang alurnya itu di luar dari nalar kita. Nah, karena Ana berada di circle seperti itu, makin tebal tuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah, itu nggak ada. Semua agama itu ya kasarnya sampah gitu. Sehingga puncaknya ketika banyak lagi kejadian selanjutnya termasuk kejadian 212 itu kan digemborkan banget itu di media luar. Lalu selalu digunakannya itu kata-kata yang dikotominya itu sangat divisif. Dia akan dikatakan oh Islamic hardliner Fulan bin Fulan. Harus pakai hardlinernya di situ seakan-akan Islam tuh memang ada kaflingnya, ada garis lembek, garis keras, garis apa. Padahal Islam satu ya satu gitu kan. Nah, ala kulli hal di situ juga Ana masih nggak terlalu bagaimana. Puncak panasnya Ana yang kebetulan Ana memang di saat itu lagi mau menggarap materi untuk nulis. Lalu kejadian ini terjadi gitu. Nulis materi apa? Untuk album dan sebagainya. Oh, untuk musik. Okay. Nah, 2018 yang mungkin sebelum jauh. Tadi antum bilang antum sudah sampai pada tingkat aliran musik yang sampai menyembah syaitan. Seperti apa penyembahannya itu? Penyembahan mereka itu sebenarnya ya tergantung mazhabnya. Jadi ada yang benar-benar apa misalnya contoh dia ikrarkan dia datang ke satu gua dia mengatakan memang kamu Tuhan saya atau ada ritual apa yang mereka lakukan? Ada yang melakukan ritual, ada yang tidak. Kenapa Anda tanya begini akhi? Karena salah satu tujuan inspirasi hijrah ini kan membuka cakrawala. Kita berharap pesan antum satu demi satu ini ditangkap oleh teman-teman kita Muslim. Jangan sampai nanti mereka ini diajak sama temannya
ke acara tertentu bukan untuk kita mau mengenal acara tersebut, tapi supaya kita lebih berhati-hati. Ya, itu penting sekali untuk diberikan masukan. Jadi seperti apa misalnya arahnya, apalagi antum bilang antum seperti sudah menghatam buku-buku mereka itu ya. Nah, seperti apa kira-kira? Kita ambil yang ekstrim lah, yang ekstrim atau mungkin yang nomor 1, 2, 3 urutan pertama seperti apa? Yang ekstrim yang benar-benar bahkan ini ada aliran satanisme yang lain pun mensesatkan mereka karena se-ekstrim itu. Yaitu apa? Mereka akan melakukan pengorbanan. Oh, berarti di antara pengikut setan ada juga saling menyesatkan? Ada, saling membid'ahkan, ada. Oh, begitu. Ada. Jadi ada yang berpaham begini. Setan itu bukan untuk disembah. Setan itu sama kita kedudukannya sama. Ketika bekerja sama setan itu partner. Jadi bukan sembah. Itu ada akadnya, Ustaz. Gitu. Yang sini bilang tidak. Dia adalah Tuhan kita. Kita sembah dan korban untuk dia. Nah, ini cekcok. Ada yang bilang tidak ada. Satan sosok itu adalah figuratif saja. Ini adalah pengikraran bahwa pembebasan diri kita lah Tuhan untuk diri kita sendiri. Jadi itu memang rancu. Yang mereka lakukan tuh mirip seperti dukun-dukun, maksudnya kayak beli sesajen, bertapa gitu. Ada yang iya, ada yang tidak. Jadi kalau yang berpaham bahwa satanisme ini adalah pengikraran dan Satan itu adalah figuratif, mereka enggak melakukan penyembahan. Mereka cukup mengingkari semua dan menuhankan dirinya, alas. Gitu. Dan kalau yang menyembah, iya, mereka akan tergantung ritualnya mau untuk apa. Lalu di antara ritual apa yang mereka lakukan? Contoh misalnya ada yang seperti pelet, gitu, butuh apa? Fotonya siapa? Dan dia berkeyakinan ketemu setan. Iya, dia memohon kepada sosok setannya ini, jinnya ini, dan mereka hatam nama jin apa untuk apa? Jinnya sukanya apa? Elemennya apa? Lalu disesuaikan dengan begitu, jamnya apa dan sebagainya. Jadi Anda pernah dengar kesaksian dari seseorang, semoga Allah berikan hidayah untuk orang ini, amin. Dia mau melakukan pelet itu dengan cara ini, tapi nggak yakin dan dia merasa bersalah. Subhanallah, dia mengaku kepada akhwatnya, aku telah melakukan ini kepadamu. Mental jadi kena ke dia sendiri. Dan yang dia katakan adalah ada bacaan-bacaan tertentu yang dia harus baca. Lalu ketika dia taruh, kalau isyarat yang benar dikabulkan dalam tanda kutip atau apa, adalah lilin yang disiapkan itu akan menyambar kepada kertasnya dan kertasnya akan terbakar dengan sendirinya. Kalau antum dulu ikut aliran yang mana? Ana di saat itu yang netral, yang ekstrim. Yang netral saat itu. Karena Ana nggak pernah. Yang menganggap itu cuma figuritas. Iya. Oke. Menuhankan diri sendiri udah. Dan Ana nggak berpartisipasi dengan ritual dan sebagainya karena bagi Ana itu mengkhianati kaidah yang Ana pegang. Kalau saya menjadi Tuhan diri sendiri, kenapa saya harus sembah yang lain? Gitu. Jadi ini udah bertentangan dengan prinsip yang Ana pegang di saat itu. Itu mulai di umur berapa tuh? Mulai ke sana arahnya. Tadi kan belajar musik dari 25 tahun nih. Itu mulai lebih ke sana itu umur berapa? Kurang lebih 18 19. 18. Sudah tamat SMA, sudah masuk kuliah ya. Nah, dan makin gelut lagi karena juga di dalam dunia itu Ana udah bukan ngeband cuma untuk happy doang. Kami sudah bikin rekaman, tur luar negeri dan sebagainya. Lalu lanjutannya bahkan Ana sempat berada di putaran pengadaan konser dan sebagainya. Dan semoga Allah maafkan ini semua, amin. Dan itu menjadi apa ya? Zat yang mengentalkan keyakinan yang udah ada sebelumnya. Kalau Ana ibaratkan seperti kita ini kopi ini ditambahin lagi nih kopinya ini biar lebih hitam lagi gitu. Nah, puncak akhirnya itu di tahun 2018 ketika ribut-ribut Pilpres itu sangat heboh di situ. Itu bagi orang-orang yang berpaham seperti ini, ini hidangan paling enak untuk digoreng gitu, untuk membuktikan kepada orang-orang dari mana agama itu mengajarkan kedamaian. Buktinya ada ribut-ribut seperti ini kok gitu kan. Allah bantah Anda dengan cara apa? Anda saat itu sedang mau berdiri mempersiapkan diri untuk nulis, Anda lupa mau ngambil apa. Anda dulu punya satu kebiasaan buruk itu kalau ngecas HP itu dekat kabelnya lalu di pinggir meja. Anda bangun, HP Anda ketarik ke darulah. Jatuh dalam keadaan tidak terkunci, HP-nya terbuka. Lalu Anda ambil dengan jempolnya tidak sengaja menyentuh layar HP-nya itu sendiri gitu. Nah,
Sedikit catatan, Ana dulu kalau pakai YouTube nggak pernah buka dari aplikasinya. Ana cari channelnya dari Google, buka API langsung ke app-nya. Biar apa? Algoritma tidak terganggu. Itu untuk pertama kalinya jari jempol Ana menyentuh YouTube dan terbuka laman depan tersentuh juga video paling pertama. Random aja udah terbuka. Dan video apa itu? Itu video potongan dari akun mana. Ana sekarang nyesel Ana tidak save itu linknya. Potongan-potongan ceramah dari para asatidz kita dan juga para mufti di luar negeri. Termasuk antum di dalam video tersebut. Ada Ustadz Syafiq, ada Ustadz Firanda, ada Mufti Meng, Syekh Yusuf SD, Hafizahullah dan sebagainya. Yang kurang lebih pesan yang dikumpulkan di dalam video ini adalah sejak kapan muslimin dibolehkan untuk ribut-ribut seperti ini. Gitu. Rasulullah SAW sudah mencontohkan cara yang benar untuk menasihati para pemimpin. Mufti Meng dan Syekh Yusuf SD juga mengatakan hal yang sama dalam Inggris. You know, the Prophet, peace be upon him, has shown the right way to advise our leaders, and it's not by gathering in huge amounts. It's not gathering and then causing mudarat and violent blowbacks and all the other negativities that comes along with it. Gitu. Nah, Ana lucunya adalah di saat itu Ana terpaku. Orang biasa nalurinya kalau nonton video yang kepencet, dia apain? Swipe aja kan, skip kan. Ana terpaku sampai akhir. Berarti channel itu mengumpulkan kumpulan ceramah-ceramah, bukan satu orang. Iya, Oke. sepotong, tapi temanya nyambung. Karena Ana terpaku nge-freeze di situ sampai akhir, di history ada. Lucunya, dalam diri ada bisikan dorongan untuk tonton ulang. Tapi kali ini Ana ambil kertas, Ana ambil pena. Dalam hati ada bisikan, ada nih orang Islam seperti ini. Siapa mereka? Dan Ana punya kebiasaan, karena Ana bergelut di dunia akademis juga, Ana nggak sembarang ambil fatwa orang. Kalau misalnya ada fulan ngomong apa, Ana cari tahu background orang itu. Jadi afwan jidan Ustadz, Ana sempat kepoin background antum dan sebagainya juga gitu. Cari-cari dulu orang ini siapa nih ngomong kayak begini gitu kan. Nah, Ana kulihal karena Ana cari seperti itu, otomatis materi kajian antum, channel antum pun terbuka gitu kan. Materi para asatidz kita juga terbuka. Subhanallah, makin Ana telusuri apa yang para asatidz kita gaungkan di dalam dakwahnya mereka, materi kajiannya mereka. Tanpa disadari semua pertanyaan yang Ana tidak pernah dapat jawabannya dari kecil hingga titik itu, satu persatu Allah pertunjukkan. Allahu Akbar. Hingga satu saat Ana benar-benar ditaklukkan oleh Allah. Ini kebenaran yang tidak bisa lagi, Ana udah nggak punya hujah untuk menolak. Tapi Ana masih ngeyel nih ceritanya Ustaz. Ngeyelnya begini, Allah tuh kalau benar ada susah banget sih untuk dilihat. Gitu. Karena ya Ana terbiasa dengan keyakinan-keyakinan yang lain yang sesembahannya itu terlihat gitu kan. Dan Allah Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil. Susahnya apa untuk menampakkan dirinya? Tentu ini sebelum Ana tahu mengenai kisah Musa alaihissalam yang meminta untuk melihat Allah dan lalu gunungnya pecah dan beliau alaihissalam pingsan ya. Subhanallah, sejahil itu pun Allah tetap kasih satu jawabannya. Ana singkat aja langsung, jawabannya yang Allah tampar muka Ana dengan itu adalah apa? Surah Al-Baqarah ayat Al-Kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Di situ Ana terdiam. Ana tiba-tiba teringat guru fisika Ana dulu pernah ngomong begini. Katakanlah misalnya di sini ada seekor gajah sebesar ini. Lalu ada seekor lalat menghadap ke gajahnya dan posisinya di sini, sedekat ini. Apakah dia sedang melihat gajahnya? Iya. Tapi kelihatan nggak? Tidak. Dan Ana sepanjang mengkepo dengan kajian antum, kajian para asatidz juga udah masuk tuh mencelok sana sini, kajian hadis, sirah nabawiyah dan sebagainya. Ana teringat antum pernah menyampaikan satu hadis di mana Rasulullah SAW mendeskripsikan keadaan semesta kita ini, bahwasanya bumi ini sekecil ini, kita di dalam lebih kecil lagi. Di antara bumi ke langit satu seperti apa? Cincin yang dibuang di padang pasir. Lalu di langit berdua tuh demikian, buminya plus langit satunya, cincin dibuang di pasir. Dan seterusnya sampai Sidratul Muntaha. Naluri Ana di saat itu tertampar dengan logika begini. Kalau Al-Kursi itu bendanya adalah benda yang bukan transparan. Yang seperti kain ini yang kita nggak bisa ngelihat apa yang dia di belakangnya. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Keblokir mata kita. Pun kalau benar Allah bisa nampak dan kita bisa lihat karena kursinya menutup seperti langit-langit ini, kita tidak akan melihat secara dohir. Keblokir. Karena zatnya adalah zat yang bukan transparan. Lalu Ana juga temukan kajian antum di mana antum temanya tauhid dan kita bahasannya saat itu asma wa sifat. Ana dapatkan kesimpulan lagi dari sekian banyak sifat Allah yang antum paparkan.
Allah itu sebenarnya tidak terikat dengan ruang dan juga tidak terikat dengan waktu. Pertanyaannya, mata manusia terikat dengan keduanya nggak? Antum bisa nggak melihat sesuatu yang tidak terikat oleh ruang dan waktu? Mustahil. Pecah mungkin biji mata kita. Bingung melihatnya apa. Jangankan kita mencoba untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Nah, ini anak-anak yang belajar sains, ayo di mana? Rumus kecepatan cahaya berapa? Nah, kalau malaikat lebih cepat dari itu dan kita aja nggak bisa tangkap, bagaimana mata kita mampu melihat Allah? Di situ Ana terima jawaban itu. Bahwa dia benar-benar ada dan keberadaan dia sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Gitu. Lalu di hari yang sama itu terjadi, subhanallah besokannya Ana mendengar azan subuh. Untuk pertama kalinya di hidup Ana, azan itu berkumandangan, Ana merasa terpanggil. Tapi ada sedikit catatan Ustaz. Itu di umur berapa tuh? Itu tahun 2018 Ana umur berapa? 33, 34. Jadi lebih dari 3 dekade itu Ana bertahan dengan la ilaha itu dan Allah tampar dengan illallahnya di belakang. Dan tapi Ana punya satu catatan lagi, Ana qadarullah lahir di keluarga kungfu Ustaz. Ya. Jadi kebayang ya, masa kecil kalau bawa rapot merah pulang diapain sama orang tua. Ya. Antum mungkin dipukulnya pakai bambu, pakai sapu, Ana dipukulnya pakai jurus. Ya. Dan di Singapura mungkin sebagian dari ikhwah kita tahu, mereka menerapkan wajib militer Ustaz. Sehingga pelajaran olahraga dari anak-anak SMP sampai SMA itu sudah dikurikulumkan untuk persiapan untuk wamil. Sehingga sebenarnya bocah-bocah nakal di umuran kami itu tidak sedikit dari kami di badan tuh nggak mungkin sempurna Ustaz. Singkat cerita, Ana di sini masih bisa dilihat. Ana sempat cedera parah di lutut Ana dan Ana tidak bisa tekuk lututnya. Dan subhanallah, astagfirullah. Ana sepanjang masih kafir berbangga dengan hal ini. Ana selalu ngomong begini. Saya ada di muka bumi ini bukan untuk bersujud, bukan untuk berlutut. Saya membanggakan itu. Tapi tiba di saat azan subuh itu dan Ana ingin bersujud, Ana nggak bisa tekuk lutut Ana untuk bersujud. Di situ Ana menangis, Ustaz. Dan lalu Ana hanya bisa berbisik dalam hati saat itu, ya Allah, kalau ini adalah hukuman untuk kekufuran diri ini, sehingga Engkau tidak izinkan aku untuk bisa bersujud, saya terima. Tapi kalau Allah masih Engkau inginkan diri ini menghabiskan sisa umur Ana untuk bisa menghamba dan bersujud kepadamu, maka dalam namamu aku ingin bersujud. Subhanallah, untuk pertama kalinya di dalam hidup ini, setelah Ana cedera, di malam itu setelah Ana ucapkan bismillah, lutut ini bertekuk dan Ana sujud. Allahu Akbar. Dan sujud itu sujud yang Ana tidak akan pernah lupa. Ketika dahi Ana menyentuh ke tanah, itu Ana seperti flashback ke belakang Ustaz. Seluruh kisah hidup Ana dari kecil sampai sekarang itu Allah seakan-akan kasih lihat seperti kita nonton film. Di situ Ana benar-benar sadar bahwasanya ternyata ini rencana Allah. Ana berada di titik ini, melakukan ini, dipersiapkan sama Allah begini, semuanya untuk titik ini. Tapi di saat dengar azan itu terus sujud, di mana posisinya? Di rumah? Di rumah. Ana basahin diri dengan apa yang Ana ingat aja ngeliat di TV orang kalau lagi wudu basahin apa, Ana basahin asal-asalan. Maksudnya seakan-akan antum terdorong mau sholat itu? Iya. Belum bisa sholat, tahu orang ruku dan sujud. Dan itu pun belum syahadat waktu itu? Belum. Ana syahadatnya setelah sujud, bangun dari sujud itu. Jadi kiblatnya pun Ana carinya gimana. Ternyata Google itu punya satu aplikasi namanya Kiblat Finder Ustaz. Ini untuk ikhwan yang baru hijrah dulu ngakal main komputer game, tahu ya game Pokemon Go. Nah yang ketawa, ini ketawanya kecil-kecil rasa bersalah nih ya. Seperti itu, kameranya dibuka lalu kita cari, begitu ketemu you are here gitu. Nah Anda berdiri aja udah menghadap kiblat di situ dan Anda sujud. Dan sujud itu menunjukkan flashback itu dan Anda juga ingat satu lagi yaitu apa? Urusan-urusan dengan yang bersifat hablum minan nas. Anda pernah dizolimi sama siapa? Anda pernah diapain dengan siapa yang hati tidak pernah bisa ikhlas untuk memaafkan, di saat itu Anda merasa kayak ada batu yang dilepaskan. Lalu Anda bangun dari sujud tersebut, dalam hati Anda mengatakan begini, ya Allah terima kasih Engkau telah ikhlaskan hati ini untuk bisa melepas itu semua.
sungguh engkau tidak pernah meninggalkan diri ini, aku beriman kepadamu. Ana angkat tangan ana diri sendiri mandiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kok bisa nggak ada yang nuntun syahadat kalimat itu keluar? Tapi sebelumnya sudah tahu kalimat itu. Karena azan yang dikumandangkan di TV bertahun-tahun Ustadz nggak pernah berubah, itu kalimat ternyata tertanam di belakang alam bawah sadar itu. Anak sendiri juga kaget saat saya ngomong, kok gue bisa? Gitu. Tapi ala kulihal demikian lah. Jadi itu bagaimana Allah patahkan hujah ana yang ana merasa diri ini adalah Tuhan diri sendiri, sampai ke titik di mana Allah benar-benar tekuk lutut ini secara kafah. Alhamdulillah. Jadi pada saat itu setelah selesai syahadat sendiri, bagaimana kondisi keluarga? Bagaimana antum berbaur dengan kaum muslimin di sekitar situ? Keluarga subhanallah belum tahu dulu. Karena saat itu Anda masih belum putus dengan karir musik Anda. Dan mau lanjut syahadat ke masjid pun juga belum sempat karena Anda masih tur keliling Eropa, keliling Asia dan sebagainya. Lalu ketika Anda mantap untuk mau syahadat, datang ke masjid, qadarullah COVID, Ustaz. Masjidnya tutup gitu kan. Di situ baru mikir, waduh ini gimana nih? KTP belum diganti nih, jasad mau diapain terserah Allah. Ya. Tapi Anda niatkan 2 tahun itu, wallahi 2 tahun COVID kita di lockdown itu adalah 2 tahun termanis yang Anda selalu rindukan. Kenapa? 2 tahun itu bagi seorang mualaf yang masih takut untuk datang ke majelis ilmu, yang masih belum pede untuk sholat berjamaah. Disitulah kami senyaman-nyamannya thalabul ilm. Karena alhamdulillah, thumma alhamdulillah, masjid boleh tutup, antum kajian online tidak pernah berhenti. Para asatidz kita kajian tetap mulai. Kelas tahsin yang berbasis Google, pakai WhatsApp group dan sebagainya. Bahkan ada beberapa masyayikh yang live Instagram mengajarkan Iqra. Itu benar-benar Anda tidak terganggu sama sekali untuk talabul ilm dalam 2 tahun itu. Dan Anda dalam hati, hakul yakin Anda husnudzon, COVID ini tidak akan selamanya. Pokoknya Anda punya target, nggak mau tahu kapan kita akan lepas, bebas kembali normal. Ketika kita kembali normal, Anda udah harus bisa seperti muslim yang lain. Datang ke masjid itu udah nggak boleh canggung lagi. Berdiri sendiri sholat ditepok dari belakang jangan udah nggak usah kaget gitu. Walaupun jujur pertama kali ana jadi imam dadakan ditepok sama orang itu panik parah Ustaz. Panik parah, ana sakit karena ditepoknya keras gitu kan, terus kaget lupa baca sampai mana. Ana al-ikhlas ulang sampai 10 kali. Subhanallah, itu bapak yang jadi makmum di belakang kasihan tuh. Kayaknya qiyamnya rakaat pertama dia tuh lama sekali itu. Saking kagetnya. Padahal Anda sudah persiapkan nih. Oh iya, kalau ditepok sama orang udah nggak usah begitu. Dia begitu tak, ya Allah, baca sampai mana tadi. Seperti itu. Jadi Anda punya target itu. Mau nggak peduli kapan kita akan bebas. Begitu bebas kembali normal, Anda udah harus bisa dengan orang lain. Karena Anda sadar sesadar-sadarnya di saat itu Anda umur udah berapa. Tolak ukur Anda saat itu adalah dengan muslim yang lahir di tahun yang sama. Di mana mereka berada? Mereka sudah bisa apa? Anda belum bisa apa? Itu yang Anda kejar. Dan ternyata memang Allah menyuruh kita demikian. Fastabiqul khairat, ya kan? Alhamdulillah itu kurang lebih. Tapi di sepanjang Anda lagi belajar seperti itu, Anda punya satu pertanyaan yang terusik terus di dalam jiwa mengenai qada dan qadar Allah. Yaitu begini kurang lebih, Ustaz. Bumi Allah seluas ini. Harus banget Anda dilahirkan di Indonesia ini buat apa? Gitu. Terus lahirnya jadi Tionghoa juga buat apa? Kenapa nggak orang hitam di Afrika gitu misalnya? Anda ini mau diapain diri ini? Buat apa? Apa rencana Allah? Apa rahasia Allah? Anda nggak bisa mendapatkan jawaban yang pas hingga satu saat Allah jawab. Singkat cerita, Anda sembari mengerjakan musik Anda dan pelan-pelan Anda coba tinggalkan, Anda juga mengajar di beberapa universitas sebagai asisten dosen, Ustaz. Di Fakultas Mandarin juga, di fakultas yang lain Anda mengajar BIPA, Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Karena guru BI kita banyak yang tidak menguasai bahasa asing ketika berhadapan dengan mahasiswa pertukaran dari negara lain. Ketika mereka belajar bahasa Indonesia, ini panduan bahasanya nggak dapat nih. Mereka nggak bisa belajar dengan sahih gitu. Nah, Anda saat itu sudah sedikit demi sedikit mengumandangkan dan mengumumkan keimanan Anda. Sehingga segelintir orang sudah tahu Anda sudah muslim, termasuk di kalangan mahasiswa Anda. Qadarullah ada seorang Tionghoa muslim yang muslim dari lahir, karena ayahnya yang mualaf. Ayahnya rahimahullah wafat meninggalkan sebuah box Ustaz, dibawa ke Anda. Nah, si mahasiswa ini mengatakan kepada Anda, kalau Ustaz tuh bahasa Mandarin panggilnya Lause gitu. Dia panggil, Lause, Anda tahu antum udah muslim, Papa wafat meninggalkan box ini. Sepertinya Anda nggak tahu mau diapain, antum yang bisa memanfaatkan dan semoga amal jariah mengalir ke Papa.
Ana buka box itu, tahu Ustadz isinya apa? Mushaf Quran yang 100% terjemahnya udah Mandarin. Kitab fikih, kitab hadis, dan ada kitab yang seperti Bulughul Maram dan sebagainya Mandarin. Di situ Ana benar-benar gemetar. Allah jawab di situ, Allah hantarkan gudang ilmu dengan bahasa yang Ana kuasai dari nasab Ana. Tapi buat apa gitu? Titipannya, amanahnya adalah untuk disiarkan, dijadikan manfaat sehingga dia menjadi amal jariah yang mengalir kepada papa beliau, hafizahullah, rahimahullah. Nah, ya sudah, Ana nggak mau neko-neko, Ana pelajari dulu isinya. Disitulah Ana baru belajar, oh Islam kalau di China historinya seperti ini. Lalu kalimat syahadah kalau diterjemahkan Mandarin itu seperti ini, wudu, tayamum. Jumhur ulama di China itu bagaimana menempatkannya. Lalu kenapa zakat itu diterjemahnya seperti ini, kok enggak seperti yang lain. Ana kuliah semua, Ana pelajari itu. Dan Ana asik sendiri di dalam isi itu. Ternyata Allah kalau beri sebuah kemudahan, di belakangnya Allah juga tuntut tanggung jawab. Enggak pakai lama, Ana diberi teguran dengan oleh Allah dengan cara apa? Muncul sekian cuplikan video di YouTube syahadat orang-orang TKA dari Tiongkok yang dilakukan di Indonesia dengan dipandu penerjemah, dan syahadatnya semuanya amburadul ngaco. Ngaconya sefatal apa? Maksudnya terjemahannya, dan ini akan menghancurkan akidah mereka jika kita tidak luruskan dan kita sampaikan. Karena husnuzan sebenarnya yang menerjemahkan itu mungkin dia tahu tapi dia gugup. Mungkin silap lidah. Tapi kalau tidak disampaikan kepada si calon mualafnya, dikhawatirkan dia bisa tanpa sadar sudah meninggalkan Islam gitu. Anak kasih contoh salah satu. Si penerjemah salah menerjemahkan, dia mengatakan kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, dia mengatakan Muhammad adalah Allah. Naudzubillah. Apa bedanya sama kamar sebelah kan? Ya kan? Kalau begitu. Ada lagi yang satu salah menerjemahkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dia terjemah jadi saya bersaksi bahwa Muhammad adalah gurunya Allah. Ilaha illallah. Gimana caranya Allah jadi muridnya Rasulullah SAW gitu kan? Nah, wallahi Ana tidak salahkan mereka. Ana tidak salahkan siapapun. Di saat itu Ana salahkan diri Ana. Ana yang punya ilmu itu. Allah sudah mudahkan ini. Tapi Ana asik sendiri, Ana tidak terjun dan ikut andil di situ. Ya, dan andaikan saat itu Ana sudah membuka diri untuk terjun aktif mengenal para lembaga-lembaga ini, mungkin kesalahan-kesalahan ini tidak akan terjadi. Nah, Ana di saat itu cuma bisa istighfar, bisa apa lagi karena nggak kenal siapa-siapa kan. Subhanallah, Allah kasih jalan keluar, kesempatan kedua. Nggak pakai lama, di Jumat yang sama, Ana sholat Jumat di Masjid Lauza, di mana alhamdulillah sekarang Ana berkhidmat sebagai seorang ketua DKM. Imam masjid di situ, Ustaz Naga, hafizahullah, nepok Ana setelah selesai sholat sunnah. Hans, ada orang Cungko maksudnya Tiongkok, China ya. Ada orang Cungko nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris, mau datang ke sini syahadat, antum bantu ya. Di situ Ana baru benar-benar merinding seluruh badan. Ternyata, wallahi ketetapan Allah dan kehendak Allah tidak ada yang sia-sia. Kita boleh bertanya-tanya, ini untuk apa, ini untuk apa. Di belakangnya Allah buka semua, Ustaz. Ternyata inilah hikmahnya di belakangnya. Harus banget dunia ini begitu besar, bumi ini begitu besar. Ana lahir di Indonesia sebagai Tionghoa dengan kemampuan bahasa ini. Buat apa Ana menanyakan itu, Allah kasih ini jawabannya. Jadi insya Allah ini yang sedang menjadi ladang ikhtiar, di mana Ana mencoba untuk merangkul dan menggunakan bahasa kesukuan Ana ini untuk menyampaikan tauhid kepada saudara-saudara kita. Ana dulu tuh suka ngomong begini, belum lama dulu ketika TKA dari Tiongkok datang berbondong-bondong ke negara kita. Lalu media juga kan suka goreng tuh, bilang ini apa nih, Cinaisasi kah, penjajahan kah, dan sebagainya. Kalau yang ngomong Muslim, Ana sering tegur, di mana tauhid antum? Ini teman-teman kita yang datang. Allah langkahkan kaki mereka dari tempat yang telinganya nggak dengar azan ke tempat yang dengar azan. Kenapa jadi antum yang takut Cinaisasi? Bukannya mereka yang seharusnya khawatir Islamisasi, gitu kan? Masalahnya kita siap jemput bola atau tidak di sini, dan itu yang Ana sekarang khawatirkan dan amat sangat disayangkan gitu ya. Ana akhirnya ngerti kenapa sosok-sosok para penggiat di Mualaf Center seperti Ko Wendy, Habibullah, Ko Stephen, rahimahullah, mereka merasa sendiri banget dan memanggil dirinya pemulung amal, karena ada ladang-ladang seperti ini yang memang potensi untuk amal jariah kita rebut ada, tapi nggak ada yang kerjakan. Ana bahasakan seperti ini kenapa Ustadz? Karena begini, Ana sering ngetes di beberapa universitas ya, di Fakultas Mandarin yang mungkin ada Muslimin di dalam sebagai mahasiswa-mahasiswa yang menuntut ilmu di situ. Ana suka ngetes, sengaja iseng dengan mereka, dan insya Allah Ana harap mereka sadar dengan disentil seperti ini. Yaitu apa? Misalnya si Fulan datang gitu, antum udah semester berapa? Semester 5, semester 6. Oh Masya Allah, bahasa Mandarinnya pun udah bagus. Oke, Ana boleh tanya satu pertanyaan? Ya, wudu sama tayamum Mandarinnya apa? Nggak ada yang bisa jawab.
Wallahi nggak ada. Kecuali satu aja. Sejauh ini cuma satu mahasiswa Ana yang bisa jawab. Dan kenapa? Bedanya orang yang sudah mengenal manhaj dan sudah ngaji itu. Beliau ini memang Masya Allah ya, sebelum masuk ke dalam fakultas ini, dia sudah adalah guru tahsin, guru tahfiz. Qadarullah ketika beliau dikasih beasiswa untuk studi ke China pun, masalah makanan halal haram nggak jadi masalah. Kenapa? Yang beliau lakukan selalu ke pasar beli ayam tuh beli hidup. Beliau sembelih sendiri secara syar'i. Nggak ada keluhan mengenai halal haram makanan. Masak sendiri, sembelih sendiri. Jadi ini sosok orang yang punya ilmu agamanya segitu, Ustaz. Sehingga dia punya kesadaran ini. Yang lain semua ditanya pertanyaan yang sama, wallahi nggak ada satupun yang bisa jawab. Jadi anak harap ini lisan Ana mengatakan begini agar menyadarkan juga teman-teman mungkin ada ya yang di luar sana yang di Fakultas Mandarin. Yuk, bismillah kita luruskan niat ini gitu loh. Jangan carinya dunia terus. Ladang dakwah untuk untuk digaungkan dan kita ambil raih andil ini dan mendapatkan amal jariah dari saudara-saudara kita yang TKA ini yang Allah sudah hantarkan mereka, tapi kita nggak siap untuk jemput bola. Semoga kedepannya akan ada penerus karena Allahu alam akan hidup sampai kapan. Bisa jadi malam ini malam terakhir Ana. Lalu siapa penerus Ana yang mensyahadatkan mereka dengan yang menyampaikan dakwah tauhid ini dengan bahasa yang bisa mereka. Antum ada buka kelas untuk mengajarin bahasa itu? Alhamdulillah ada. Jadi dan Ana buka kelasnya itu Ana pisahkan. Kalau kelas yang di universitas memang itu sudah mereka yang atur. Ana buka kelas untuk dai yang memang ingin belajar bahasa ini di masjid itu atau di tempat lain? Privat. Ana privat. Dan Ana privat Ana jabanin untuk online biasanya karena kadang belum tentu kita bisa ketemu dan jadwalnya yang pas ya. Lalu Ana punya kebiasaan untuk merekam materi online juga untuk mereka, mudahkan mereka untuk murojaah gitu. Dan insya Allah kurikulum bahasa Mandarin yang Ana rancang untuk para dai itu Ana udah saring. Termasuk misalnya kita ngomongin kalau sastra itu nggak bisa lari dari peribahasa misalnya. Peribahasa yang mana nih yang mengandung khurafat? Peribahasa mana nih yang sebenarnya asbabun nuzulnya itu syirik gitu. Kita harus tahu dia artinya apa sehingga orang kafir mengatakan itu kita tahu maksudnya apa, tapi kita udah nggak boleh menggunakan yang begini-gini. Ana sudah bersihkan juga insya Allah. Kita flashback sedikit. Nah. Pada saat antum sudah COVID nih, sudah selesai, iklan Islam sudah mulai diiklanin. Bagaimana respon orang tua? Orang tua sebenarnya begini, kalau kita katakan, kita gunakan sengaja kata kunci penolakan ya. Penolakan kalau diartikan mereka menolak Ana memeluk Islam, tidak. Mereka tidak melarang, mereka tidak mencecar dan sebagainya. Tapi penolakan kalau diartikan mereka menolak Islam, ini yang lebih menyakitkan sebenarnya. Jadi anak benar-benar diuji dari pintu ini Allah karena di satu sisi kita tetap harus berbakti kepada orang tua, tapi kita berhadapan dengan orang tua yang paginya seperti Abu Thalib, malamnya seperti Abu Lahab, gitu. Karena lisan orang tua yang sebelumnya belum pernah ngomongin apapun tentang Islam, tiba-tiba kok setelah anaknya Muslim malah lebih berani untuk menyampaikan sesuatu mengenai Islam yang mereka tidak suka dan sebagainya. Jadi sehingga di rumah tuh benar-benar berbakti kepada orang tua satu sisi harus dijaga, amar ma'ruf nahi mungkar juga kalau ketika mereka mengatakan yang salah mengenai Allah dan Rasulnya juga ini dinamika yang amat sangat. Tapi mereka nggak buka pintu dialog, misalnya pada saat ada syubhat yang mereka lempar justru itu kan sebuah peluang. Kayak tadi antum lihat misalnya teman-teman kita yang datang dari sana ke Indonesia, kenapa kita nggak lihat ini justru kesempatan Islamisasinya? Kenapa nggak lihat peluang orang tua antum justru lebih kritis, lebih menyampaikan tentang syubhatnya, itu kan peluang justru. Karena kita bisa memberikan jawaban yang tepat. Biasanya setelah anak kasih hujah mereka lari. Itu yang jadi masalah. Mereka akan lempar, anak jawab, mereka lari. Itu yang menjadi agak sedikit. Itu sudah standar biasanya. Tapi penyampaian antum kepada beliau-beliau ini itu akan membuat jadi bahan renungan. Itu bisa jadi bahan renungan karena akan terus difikirkan, direnungi. Kita nggak tahu titik kata-kata mana yang membuat mereka dapat hidayah. Sekarang kita berarti ngerucut ke poin-poin terakhir mungkin. Di saat antum jadi aktivitas sekarang ini aktif di masjid sebagai ketua DKM. Alhamdulillah. Selain ngajar sebagai asisten dosen, iya. Masih ngajar di kampus? Masih. Sama privat tadi? Iya. Cuman alhamdulillah setelah COVID itu anak ngajar itu udah hampir 95% ke atas semuanya online. Sehingga aktivitas di masjid itu tidak berhalangan dengan aktivitas mengajar, itu satu. Kedua, cuman amat sangat disayangkan makin kesini anak ngajarnya itu dapatnya jatah mata kuliah lebih banyak untuk kelas karyawan. Sehingga ini yang menjadi sulit untuk anak hadir di kajian offline gitu. Tapi insya Allah anak nggak menggunakan itu sebagai udzur. Jadi ngajar bahasa Mandarin maksudnya? Iya, dan ngajar, anak juga ngajar menerima
request dari perusahaan-perusahaan yang punya TKA yang memang niat untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi mereka belajar BIPA dengan Ana juga. Dengan perantara bahasa Mandarin yang lalu Ana berikan mereka materi yang lebih kuat dari sisi tata bahasa dan sebagainya biar mereka bisa benar-benar berbahasa dengan lancar. Apa aktivitas di masjid itu sekarang? Aktivitas di masjid, Sebagai ketua DKM antum buat program apa aja? program Ana sekarang karena udah dekat Ramadan ya, jadi fokusnya sedang ke situ. Tapi jujur yang Ana lebih banyak lakukan di situ adalah justru pembinaan mualaf dan pensyahadatan yang khusus untuk orang asing, bahasa asing. Jadi kami, alhamdulillah yang Ana bantu pandu syahadatnya kalau dari TKA dari Tiongkok itu sebelum Ana sudah ada lebih banyak lagi. Tapi yang benar-benar mendapatkan pembinaan dengan bahasa yang mereka pahami itu sudah hampir kurang lebih 50-an. Lalu ada warga negara Jepang dari juga datang, warga negara Korea juga datang, dan saudara-saudara kita di mualaf center yang lain pun Ana buka pintu itu. Siapapun yang berhadapan dengan calon mualaf atau yang sudah mualaf yang berbahasa asing yang Ana alhamdulillah kuasai, antum di sana punya kesulitan, hantarkan mereka atau datangkan Ana ke situ. Ana siap untuk wakafkan waktu dan tenaga dan materi untuk Antum nggak buka channel khusus untuk dalam bahasa Mandarin ini? Tujuannya justru negara-negara yang memahami bahasa itu? Sudah ada Ustadz, sudah ada, dan justru materi untuk mereka taklim untuk yang baru syahadat, channel-channel ini yang Ana kumpulkan untuk mereka. Nah, pengenalan tentang Islam. Iya, di antaranya ada Ustadz Isama Hafizahullah, lalu ada beberapa asatidz juga di China, dan alhamdulillah sebenarnya di antara TKA Tiongkok yang datang itu nggak semuanya kafir Ustaz. Ada dari kaum suku tertentu yang memang mereka suku muslim dari lahir. Nah salah satunya mereka buka restoran di Lokasari. Ini kaum suku Hui, muslim dari lahir, mereka buka restoran ini, mereka jaga kehalalannya, bahkan musik aja nggak ada. Yang salah satu penggiat di restoran ini Ustadz Yunus Hafizahullah 30 tahun jadi imam masjid di China. Sehingga kadang Ana kalau misalnya lagi waktunya tepat, si mualafnya itu bisa, Anda bawa ke situ. Lalu mereka juga berbisnis franchise di F&B lainnya. Salah satunya outlet Ping Shui yang mereka jalankan di seberang Masjid Istiqlal itu saudara-saudara kita muslimin dari kaum Hui yang membeli franchise-nya dan membuka di situ. Sengaja bukanya di depan Istiqlal biar sholat 5 waktu gampang. Jadi Anda kadang tekniknya itu untuk menyampaikan dakwah Islam kepada mereka dan mengkokohkan mereka lebih dalam lagi. Jangan terlalu kaku. Kalau di masjid nggak bisa, mereka nggak sempat, Anda bawa mereka ngeteh, Anda bawa mereka ngopi di situ, ngobrol dengan ikhwan-ikhwan kita yang muslim dari lahir, yang masya Allah mereka banyak dari mereka itu cucu dari imam masjid, ayahnya ustadz dan sebagainya. Sehingga penyampaiannya insya Allah Anda juga ada di situ, Anda pantau ini benar atau tidak. Ya, ini informasi baru ini ya. Jadi tidak semua, kita kan tahu kalau teman-teman kita yang datang dari sana itu ternyata ada muslim. Nah, Ya, termasuk punya komunitas selain daripada masjid. betul. Mereka juga buka usaha-usaha. Nah, Ya. jadi tafadhol Ana ya juga bermaksud untuk mengundang antum satu hari untuk bertemu dengan mereka insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik, mungkin sebagai penutup, Akhi. Sekarang setelah masuk Islam, melalui proses tadi yang cukup panjang, sehingga antum merasa antum diingatkan oleh Allah, ditampar oleh Allah, tanda kutip di sini, sampai antum masuk Islam. Sekarang antum mengabdi di masjid, sangat menikmati untuk mengislamkan orang-orang Tionghoa dan segala macam. Alhamdulillah. Apa yang antum ambil sebagai sebuah kiat untuk antum bisa konsisten di situ? Subhanallah, Ana wasiatkan sebuah wasiat kepada diri Ana sendiri terlebih dahulu. Yang ini wasiat bisa dibagi 3. Yang pertamanya itu rentetannya 4. Dan Ana mohon maaf sebelumnya, bahasa yang Ana lakukan, Ana keluarkan ini akan agak sedikit ngegas. Karena kebiasaan Ana ketika mengingatkan diri sendiri memang bahasanya ngegas. Yaitu apa? Anda selalu katakan kepada diri Anda setiap hari, istiqomah itu omong kosong, tanpa ittiba. Ittiba itu omong kosong, tanpa ilmu. Ilmu itu omong kosong, tanpa murojaah. Murojaah mau sebanyak berapapun percuma dan sia-sia kalau tidak praktek dan amalkan. Ini yang Anda jaga. Itu poin pertama. Poin kedua, Anda mendapatkan sebuah nasihat dari Ustadz Firanda Hafizahullah yang insya Allah Anda akan ingat terus nasihat ini hingga wafat, amin. Karena sunatullahnya memang iman itu akan naik dan turun. Cepat atau lambat kita akan tiba ke titik rendah, titik lelah, futur dan sebagainya.
camkan satu hal ini baik-baik kepada di dalam diri kita. Selemah apapun iman antum, seberat apapun antum tidak mampu melakukan sebuah amalan secara sepenuhnya, tolong jangan juga ditinggal sepenuhnya. Karena sesungguhnya ketika antum sedang futur, antum sedang lemah, antum sedang males, atau antum punya uzur sehingga antum cuma bisa melakukan 1% dari keseluruhannya itu, 5% dari keseluruhannya itu. 1% kita di saat itu yang kita pertahankan adalah 100%-nya kita. Tapi kalau antum tinggalkan maka halas, sudah 0. Dan syaitan akan menunggangi 0 ini menjadi berkembang biak ke yang lain. Jadi ini yang ana pegang. Terakhir adalah apa? Ana merenungkan pada akhirnya hakikat iman itu sebenarnya apa sih? Gitu Ustaz. Dan yang ana wasiatkan kepada diri ini, iman ini percuma kalau tidak disertai sikap. Ada sikap keberpihakan yang harus kita tunjukkan. Ketika lafaz kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Allah menuntut prove it. Buktikan itu. Sikap kita benar nggak sejalur dengan lisan kita. Contoh begini, katakanlah kalau misalnya sekarang teknologi kita semaju ini 20 tahun dari sekarang. Ini misal ya. 20 tahun dari sekarang ada teknologi yang bisa menghilangkan semua najas dan mudarat dari khinzir. Bisa disterilkan nih babi ini. Antum akan mulai makan babi? Atau antum akan mengatakan no. Saya tidak menyentuh itu. Why? Because Allah say so. Tuh. Sedikit informasi anak paparkan di sini ya, mohon izin Ustaz. Antum tahu nggak sekarang sudah beredar semacam zat kimia obat yang jika dimakan 30 menit sebelum kita mengkonsumsi khamr bisa menangkis semua efek mudarat itu. Itu belum tahu. Ini obat sebenarnya sudah keluar sudah lama dan sangat populer di Jepang. Kenapa populernya di Jepang? Karena budaya minum di situ budaya korporat. Kadang seorang suami kerja yang kerjanya notanya bedanya mungkin ibaratnya kayak kita, dia tinggal di Bekasi, lalu kerjanya di Blok M gitu. Selesai dia kerja dipaksa untuk minum sama manajernya dan gak bisa pulang, kereta ketinggalan. Akhirnya itulah yang cikal bakal melahirkan konsep hotel yang disebut hotel kapsul di Jepang. Yang bentuknya kayak peti mati, cuma orangnya doang masuk. Dan itu juga yang menjadi pemicu salah satu tingkat perceraian di Jepang itu naik di daerah luar kota metropolitan, dan tingkat perselingkuhan dari sisi istri naik. Karena suaminya nggak bisa terlepas dari lingkaran itu kalau dia nggak temani bosnya dan manajernya untuk minum, sedangkan dia sudah capek seperti itu. Dia mungkin akan dipecat dan gak dikasih job atau apa sebagainya. Nah, Ana tahu ini dari mana? Qadarullah di tahun tertentu Ana tur Eropa dengan 3 band. Dan tur itu 26 negara dalam 1 bulan, 26 kota kami manggung. Ada band Jepang di situ. Dan band Jepang ini yang memang menjadi dedengkotnya di situ, VVIP-nya, yang karena dialah yang setiap kali kami manggung itu full. Nah, setiap kota mereka kunjungi, karena kota yang kami kunjungi juga kami udah peta dulu, ini kota yang memang banyak nih pengikut aliran ini gitu. Dan mereka sendiri juga punya tokoh-tokoh influencernya di dalam bidang itu sendiri. Alhasil tokoh-tokoh mereka secara lokal itu ketika selesai manggung pasti mengundang mereka untuk dijamu. Kita bahasanya after party. Begitu. Padahal mereka ini nggak bisa minum. Mereka adalah orang yang kekuatan toleransi alkoholnya lemah. Anda ngelihat dengan mata kepala sendiri, mereka serentak semua keluarkan kotak obat, semuanya mengeluarkan pil itu dan makan itu. Dan Anda tanya, kalian ngapain? Karena Anda khawatir ini narkoba. Kalau diperiksa sama imigrasi kita kena semua nih, gitu kan? Nah, Anda tanya, oh bukan, ini bukan narkoba. Ini kita minum biar nggak mabok, nggak pusing, nggak mual, dan biar besok itu cuma rasanya ngantuk doang karena begadang. Dan kita bisa manggung lagi secara maksimum. Dan benar, di pagi berikutnya mereka pulang, mereka cuma kelihatannya ngantuk kayak orang habis ngantor begadang. Anda nggak menemukan bekas muntah di dalam toiletnya, tidak ada. Mereka juga nggak ada yang leha-leha dan terus bilang, aduh nggak bisa bangun gitu, nggak ada. Sama kali nggak ada. Dan besokannya mereka manggung tuh biasa aja. Ya intinya karena kapsul itu. Iya. Yang untuk mau sampaikan pesan ke ikhwah kita selain menjadi muslim, kita punya prinsip dalam syariat itu. Ketika ini bisa dan didapatkan di dalam market kita, apakah antum akan menggunakan obat ini biar antum bisa mengkonsumsi alkohol? Kan mudaratnya semua sudah hilang. Atau antum berdiri tegak lurus di pihak Allah dan Rasulnya dan mengatakan, tidak, saya tidak mengkonsumsi ini because Allah say so. Iman ini butuh sikap pihak. Bahkan ketika kita berhadapan dengan kemungkinan bahwasanya hujah kita terbantahkan dengan yang sifatnya manusiawi, duniawi,
kita tetap berpihak dengan apa yang Allah katakan. Ini yang mungkin 3 poin dasar ini yang ana wasiatkan ke ana, diri ana sendiri. Jazakallah khair. Mungkin ada yang mau jadi muridnya bahasa Mandarin mungkin. Biar Betul. bisa jadi dai. Ana mohon izin Ustadz untuk menyampaikan 1 poin ya. Jadi ana harap teman-teman di luar sana yang menonton dan menyimak acara ini dari lembaga mualaf center manapun, dimanapun antum semua berada, jika siapapun itu dimanapun itu, kalau misalnya berhadapan dengan calon mualaf yang dari Tiongkok atau yang dari negara lain sehingga perlu digunakan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan kalau antum di situ berkesulitan, insya Allah ana siap maju untuk membantu. Boleh calon mualafnya dihantarkan kepada kami atau ana yang berangkat pergi ke lembaga antum semua. Masya Allah. Jazakallah khair. Wa iyyakum.